Guys, jumpa lagi di channel Ane Gerang Movie. Kali ini Ane akan menceritakan film High and Low The Red Rain. Ini adalah movie lanjutan dari High and Low The Movie pertama, yang sebelumnya bercerita tentang bersatunya wilayah Sword untuk melawan Kohaku. Movie ini berwaktu setelah Sword berhasil mengalahkan Kohaku, dan kali ini cerita berfokus kepada Amamiya Brother. Dan tanpa banyak cincong, yuk langsung aja simak ceritanya. Cerita bermula ketika Amamiya bersaudara Hiroto dan Masaki memacu motornya mengejar sekelompok orang yang membawa barang incarannya. Mereka berdua terus melakukan aksi pengejaran hingga mereka berhenti di depan sebuah bangunan. Mereka pun memasukinya. Ternyata tempat tersebut adalah sarang mereka. Tanpa diragukan lagi, Hiroto dan Masaki dapat melawan puluhan musuh hanya dengan mereka berdua. Amamiya yang berhasil menerobos sampai di lantai teratas. Ternyata di sana sudah ada saudara tertuanya yang bernama Takeru Amamiya. Dan tanpa diragukan lagi, dia adalah sosok terkuat Amamiya Brother. Mereka pun mendapatkan kembali barang yang mereka incar. Setelah itu mereka bergegas dan pergi ke gereja untuk menyerahkan barang tersebut. Ternyata ini semua adalah misi yang Amamiya Brother terima dari mereka ini. Dan karena keberhasilan misi tersebut mereka pun dapat banyak cuan cuy. Takeru yang menguping pembicaraan si kacamata, dia mulai curiga dan merencanakan sesuatu. Takeru pun berkata kepada adik-adiknya untuk menggunakan tinjunya untuk hal yang mereka anggap berharga. Takeru pun pergi meninggalkan mereka berdua. Dan itu adalah terakhir kalinya Hiroto dan Masaki bertemu dengan Takeru. 1 tahun kemudian, Perdana Menteri Jepang merencanakan pembangunan kasino di wilayah Sword yang mereka anggap bisa mengurangi angka pengangguran dan juga bisa menaikkan devisa negara secara fantastis. Di sisi Hiroto dan Masaki menonton berita tersebut di rumahnya. Di sini mereka sudah setahun tidak bertemu kakaknya Takeru. Besok adalah hari peringatan kematian kedua orang tua mereka. Hiroto dan Masaki berharap besok bertemu Takeru di makam orang tuanya. Sebab setiap tahun Amamiya Brother selalu ke sana. Di malam yang sunyi itu, Masaki mengingat kebersamaan keluarganya di masa lalu. Sampai kejadian bagaimana orang tuanya meninggal. Esoknya mereka berdua berziarah, tapi tidak menemukan Takeru di sana. Tidak lama kemudian datang seorang cewek yang mencari makam Amamiya. Dan nama cewek itu adalah Aiko. Juga tiba-tiba datang sekelompok orang berbaju putih. Masaki yang bertanya secara baik-baik malah dimaki suruh menyerahkan tuh cewek. Dan terjadilah pecah biji mereka alias baku hantam dihajar Amamiya. Yang sekelompok kalah datang kelompok lainnya dan malah tersungkur apes dibuatnya. Setelah itu Hiroto menyadari jika mereka semua dari Kuryu Group. Dan si cewek menegaskan jika lebih tepatnya dari keluarga Kamizuno anggota Kuryu Group. Si Aiko juga menjelaskan jika dia disuruh Takeru untuk mencari makam orang tuanya Amamiya. Amamiya yang mendengar itu butuh penjelasan Aiko. Hingga mereka pergi ke kediaman Takeru. Tapi Takeru tak ada di sana. Dan tempat itu juga seperti kapal yang terombang-ambing alias tak karuan. Di sana banyak terkumpul clipping koran dengan berita-berita lama. Seperti berita hancurnya pabrik orang tua Amamiya dulu. Amamiya mendesak Aiko menjelaskan semuanya. Si Aiko pun menjawab jika Takeru sedang menyelidiki anggota Kuryu Group yang merupakan bos keluarga Kamizuno. Kamizuno Group adalah orang yang berbaju serba putih. Mereka sangat kejam dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.
Mereka juga dapat memanipulasi segala kejahatan, sehingga tidak terendus oleh hukum. Sebab itu Kamizono berani bermain perbaku tembakan. Aiko juga mengatakan jika Takeru bergabung dengan Kamizono Group untuk mendekati si bos Kamizono. Dia juga menceritakan tentang apa yang Masaki baca itu. Itu adalah berita kematian ayah Aiko yang media anggap dia bunuh diri. Tapi faktanya ayahnya yang seorang pengacara, dia selalu membantu orang yang tersangkut pinjol. Dan suatu hari dia menemukan data flash disk tentang kebusukan Kamizono Group. Kamizono menyadari flash disk tersebut dan datang ke rumah Aiko untuk mengambilnya. Tapi ayahnya menyuruh Aiko untuk memberikannya kepada teman ayahnya, yang juga seorang pengacara. Sedangkan di sini ayahnya mencoba melawan mereka. Namun naas dia meninggoy di tangan Kamizono. Sedangkan Aiko berusaha memberikan flash disk itu, namun orang itu tak mau menerimanya. Aiko yang penasaran mencoba membukanya, namun gagal karena keamanan yang kuat. Dan malamnya Aiko diincar Kamizono Group dan diselamatkan oleh Takeru. Aiko pun diberi perlindungan dengan tinggal di rumah Takeru. Itulah kisah pertemuannya dengan Takeru. Tapi 3 hari lalu Takeru membawa flash disk itu dan tak ada kabar sampai sekarang. Aiko menjelaskan jika Takeru tak ingin adik-adiknya tahu jika dia bergabung dengan Kamizono Group. Takeru juga tak ingin mereka terlibat lebih dalam. Di tengah perbincangan tiba-tiba telepon berdering. Ternyata itu adalah dari rekan yang dimintai Takeru untuk membobol isi flash disk. Dia mengatakan jika dia tak berhasil, dia juga telah mencoba mengcopy flash disk tersebut. Namun itu terisi virus dan membuat filenya terhapus sendiri. Dia mencoba menghubungi Takeru tapi tak bisa, sehingga dia menelpon ke rumah Takeru. Mendengar itu, Masaki menanyakan alamat si hacker untuk mengambil kembali flash disknya. Mereka bergegas. Namun sebelum pergi, Hiruto kaget mendapati jok motornya berwarna pink. Dia pun marah. Ternyata ini adalah perbuatan Aiko. Dan itu menjadi bahan tertawaan Masaki. Sesampainya di lokasi, Amamiya meminta mencobanya sekali lagi. Namun itu gagal dan membuat si hacker emosi, menyerah dan mencoba meninggalkan mereka. Hingga Aiko dan Masaki memohon untuk membantunya sekali lagi. Di sini si hacker merekomendasikan seseorang yang berada di wilayah Sword, yang tak lain adalah Noburu. Mereka pun pergi ke markas Sano Rengokai untuk bertemu Noburu. Namun Yamato tak terima jika mereka datang, sebab dulu Amamiya adalah musuh Mugen. Tapi tidak dengan Cobra. Cobra merasa berhutang budi, sebab Amamiya membantunya di pertempuran melawan Kohaku kemarin. Cobra juga berjanji akan membantunya sampai flash disk itu terbuka. Sebab data tersebut juga dapat menguntungkan Sword untuk menghancurkan Kuryu Group. Amamiya yang pergi dari markas Sano Rengokai kini telah sampai di tempat bekas pabrik orang tuanya. Di situ ada tulisan saudara selamanya, yang membuat Aiko bertanya-tanya. Si Masaki mengatakan jika dari mereka bertiga yang berhubungan darah hanyalah Takeru dan Masaki. Sedangkan Hiruto adalah anak dari istri baru ayahnya, yang membuat Hiruto jadi saudara tiri mereka. Mendengar itu, Hiruto juga mengingat masa lalunya. Yang saat itu Hiruto tidak bisa akrab dengan mereka. Pada awalnya Hiruto memang suka berantem, tapi tidak dengan tangan kosong. Takeru yang peka merasa Hiruto kesepian dan mengajaknya baku hantam. Namun Hiruto kalah telak. Di sini Takeru berkata,
Jika Hiruto ingin kuat, dia harus bertarung dengan kepalanya. Takeru juga siap mengajarinya. Sejak saat itu, mereka bertiga pun mulai dekat dan selalu latihan baku hantam bersama, coy. Tapi suatu saat tragedi naas terjadi. Kedua orang tua Mamiya terbunuh dan polisi menutup kasus tersebut dan menganggap kematian mereka sebagai kasus bunuh diri. Hiruto yang panas pada saat itu mencoba pergi mencari pembunuhnya untuk balas dendam. Namun Takeru menghentikannya sebab Takeru tak ingin kehilangan keluarganya sekali lagi. Dan sejak saat itu mereka telah berjanji menjadi saudara selamanya dan menggunakan tinju mereka untuk sesuatu yang mereka anggap berharga. Melihat ruangan tersebut membuat Masaki mengingat sesuatu. Dulu saat dia tak sengaja melihat ayahnya yang memohon-mohon kepada seseorang. Masaki menyadari jika seseorang tersebut adalah Kamizono. Masaki juga menyadari jika ayahnya terlibat pinjol Kamizono. Sebab itulah orang tuanya dibunuh. Dan sebab itu juga Takeru mencoba menyelidiki Kamizono dan menyelinap untuk mengumpulkan bukti untuk balas dendam. Tiba-tiba Noburu menghubungi jika dia berhasil melacak keberadaan Takeru. Mereka pun bergegas ke markas Sano Ringokai. Diketahui ternyata Takeru berada di suatu tempat untuk membeli sebuah pistol. Diketahui juga Takeru berniat COD-an to flash disk dengan Kamizono dan bertujuan membunuh Kamizono di sana. Mengetahui itu Hiruto dan Masaki bergegas mencari Takeru hingga mereka berada di daerah pecinan. Mereka berdua terus mencari di area sekitar hingga Hiruto dan Masaki menemukan Takeru. Takeru yang menyadari suara adiknya pun mencoba pergi dengan santai, coy. Dan akhirnya Hiruto dan Masaki kehilangan jejak si Takeru. Tak lama kemudian, Aiko menelpon mereka jika Takeru pergi menemui Kamizono di sebuah bangunan kosong. Noburu juga telah berhasil membuka isi flash disk tersebut, yang ternyata berisi file penting rencana Kuryu Group membangun mega kasino di wilayah Sword. Di situ juga diketahui banyak penjabat dan polisi yang terlibat, serta mencakup aliran dana ilegal. Dan jika itu tersebar ke publik, maka Kuryu Group bisa hancur. Sebab itulah Kamizono menghalalkan segala cara demi mendapatkan to flash disk. Kembali ke Hiruto dan Masaki. Mereka pergi mencari Takeru atas petunjuk dari Aiko. Dan mereka pun sampai di tempat tersebut. Tapi anak buah Kamizono menyadari kedatangan Amamiya dan mencegat Amamiya sambil menodongkan senjata. Namun Hiruto dan Masaki maju tak gentar melawan tuh banyak orang yang pakai senjata dengan tangan kosong, hingga berhasil membantai mereka. Hiruto dan Masaki akhirnya menemukan Takeru. Di sana juga sudah ada Kamizono dan pasukannya. Melihat kedatangan adiknya, Takeru melarang adiknya mendekat. Lalu Takeru menunjukkan flash disk dan berkata, jika Kamizono lah yang membunuh kedua orang tuanya 10 tahun lalu. Tapi si Kamizono tak mengingatnya dan meminta tuh flash disk kembali. Takeru pun melempar tuh flash disk dan mencoba membunuh si Kamizono. Namun itu gagal sebab anak buahnya dia buat tameng. Takeru pun diberondong peluru dan tertembak lengannya dan berhasil kabur dengan Hiruto dan Masaki. Hiruto dan Masaki mendesak Takeru menjelaskan semuanya dan kenapa Takeru harus berbohong kepada adik-adiknya. Si Takeru berkata, dia bergabung Kamizono untuk balas dendam dan tak ingin melibatkan Hiruto dan Masaki. Di sini Kamizono telah berhasil menemukan tuh flash disk.
dan memeriksa isinya. Setelah itu, Kamizono pergi meninggalkan TKP. Tapi Masaki menyadari dan berusaha mengejarnya, namun tak berhasil. Di sisi Takeru diberondong peluru dan berhasil memberondong balik. Namun ada salah satu anak buah Kamizono yang menggunakan senjata dredeg-dredeg, yang membuat Takeru harus kabur dan berlindung. Dan pada akhirnya Takeru yang terpojok nekat melawan seperti ala-ala cowboy gitu dan berhasil membunuh semua anak buah Kamizono. Tapi di sini Takeru juga tertembak. Sebelum Takeru meninggoy, Takeru memberi wejangan kepada adik-adiknya, jika tak peduli apa yang orang katakan, kita tetap akan jadi saudara selamanya. Tak lama Aiko datang mengetahui kematian Takeru. Setelah kematian Takeru, Hiroto dan Masaki menyerang langsung rumah Kamizono. Di sisi Kamizono mengecek kembali tuh flash disk dan tak menemukan file apapun di sana. Ternyata flash disk itu palsu. Kamizono yang menyadari penyerangan Amamiya memerintahkan anak buahnya menyergap di balik pintu. Namun Amamiya tahu dan masuk lewat jendela. Meskipun Amamiya tangan kosong, mereka tetap maju tak gentar dan berhasil menumbangkan semua anak buah Kamizono yang bersenjata. Setelah itu Amamiya bergegas ke tempat Kamizono. Namun diketahui Kamizono telah kabur dengan mobil. Amamiya pun berusaha mengejarnya. Tapi pengawal Kamizono menghalangi mereka. Amamiya mencoba melawan dengan mengambil rantai dan berhasil menumbangkan tuh anak buah. Mengetahui itu Kamizono mulai panik dan mencoba menghalangi Amamiya dengan meledakkan mobil tangki. Tapi Amamiya dengan mudah melewati tuh api dan berhasil mengejar Kamizono serta menggulingkan mobilnya. Setelah itu, Masaki terus memukul si Kamizono dan hendak membunuhnya. Namun itu terhenti karena mengingat wejangan Takeru. Setelah kejadian itu, di berita muncul jika Perdana Menteri telah mengesahkan pembangunan kasino. Di sisi Kuryu Group sedang melakukan pertemuan. Tapi di sana terjadi percecokan antara bos Imura dan bos Kamizono. Pemimpin Kuryu Group merasa Kamizono telah menjadi beban dan memerintahkan Shiryu untuk menghabisinya. Tak lama kemudian datang tiba-tiba seorang wanita yang juga petinggi Kuryu Group. Dia meminta seluruh anggota Kuryu Group untuk bergerak cepat. Di sisi Hiroto bertanya tentang apa yang terjadi pada tuh flash disk. Si Masaki menjawab jika itu flash disk sudah ada pada orang yang tepat. Film pun diakhiri dengan diperlihatkan jika Kohaku yang membawa tuh flash disk. Dengan ini pun film berakhir. Sekian, terima kasih. Jangan lupa terus kunjungi channel Kerang Movie. Dan juga jangan lupa subscribe ya guys.